Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah spreadsheet. Pada pertemuan ke-9 ya setelah UTS, nanti kita akan belajar terkait dengan ini ya, teman-teman sebentar. Mengolah rumus dan fungsi Microsoft Excel ya. Nah, untuk kemampuan akhir yang diharapkan, nanti harapannya teman-teman dapat menggunakan dan mempraktikkan rumus dan fungsi di dalam Microsoft Excel. Kemudian untuk sub elo-nya, yang pertama mengembangkan dan menggunakan program aplikasi komputer khususnya untuk pengelolaan data dan informasi, data untuk menjadi informasi ya. Kemudian mengaplikasikan data dan informasi nanti untuk harapannya bisa melakukan proses pengambilan keputusan yang tepat ya, sesuai dengan proses bisnis di dalam perusahaan. Nah, untuk pokok bahasan kita kali ini, nanti kita akan belajar bersama terkait dengan yang pertama ada fungsi SUMIF, kemudian ada COUNTIF, kemudian ada average if, selanjutnya ada left, ada mid, ada right. Nah, untuk memahami fungsi SUMIF ya, teman-teman kita lihat dulu secara konseptual. SUMIF ini adalah merupakan fungsi untuk menjumlahkan nilai-nilai yang terdapat di dalam satu range data. Tetapi untuk range data yang diambil berdasarkan suatu kondisi atau filter. Nah, untuk struktur sintaks ya, penulisan SUMIF ya, fungsinya teman-teman bisa lihat ya, sama dengan SUMIF ada range-nya, kemudian kriterianya, kemudian ada sum range-nya. Di mana di sini range ini berisi sel-sel yang ingin kita evaluasi. Kemudian kriteria di sini misalkan aturan filter yang memang kita sudah akan gunakan ya. Kemudian sum range nanti jika disebutkan maka range ini menjadi acuan untuk mengambil nilai tetapi posisinya sesuai dengan kolom baris dari range yang akan difilter tadi. Kemudian untuk memahami fungsi CONIF, nah CONIF di sini merupakan suatu fungsi yang digunakan untuk menghitung jumlah data di dalam range yang memenuhi kriteria. Nah, kalau di CONIF itu berarti kita menghitung jumlah, teman-teman. Nah, sintaks untuk CONIF ini nanti teman-teman bisa menggunakan sama dengan CONIF, range, kemudian kriteria. Di mana untuk range ini merupakan keterangan sel yang ingin dijumlahkan selnya. Kemudian kriteria, ini kriteria berbentuk angka, ekspresi, atau teks ya, yang menentukan sel yang akan dijumlahkan. Nah, nanti perbedaan antara SUMIF dengan CONIF itu di mana kalau kita menggunakan SUMIF, berarti nanti datanya ini numerik, teman-teman. Jadi kayak kita menghitung ya jumlah nilai, isian datanya itu angka. Sedangkan kalau kita bicara CONIF, di sini kayak kita menghitung ya teman-teman ya. Jumlah mungkin di dalam kelas ini ada mahasiswa putra, mahasiswa putri gitu ya. Kemudian ada suatu kategorical tertentu gitu ya. Misalkan yang memiliki ukuran sepatu misalkan apa baju ya, mungkin baju yang lebih mudah ya, ada X, ada M, ada S gitu ya. Jadi ada suatu pengkategorian ya, misalnya kita menghitung jumlahnya, misalkan seperti itu untuk CONIF. Jadi datanya bukan angka ya teman-teman posisinya untuk CONIF. Kemudian untuk memahami fungsi average atau average if, di sini merupakan salah satu fungsi statistik pada Excel yang digunakan untuk menghitung nilai rata-rata ya dengan sebuah kriteria atau syarat tertentu. Sama ya fungsinya ya untuk rata-rata, tapi kalau teman-teman mengidentifikasi dengan adanya if, berarti nanti ada suatu kondisional tertentu yang harus kita definisikan. Sama seperti yang di awal tadi ya. Eh, Sum if dan CONIF ya. Kalau sum biasa kita jumlahkan, tapi kalau ada if berarti ada kondisi di situ. Ada if-nya berarti ada kondisionalnya juga. Nah, untuk struktur dari average if, teman-teman bisa lihat ya, average if di sini ada range, ada kriteria, kemudian average range. Nah, untuk range di sini merupakan suatu range data ya, yang kita cocokkan dengan kriteria, bisa berupa sel, range, dan sekumpulan angka. Name range, array, maupun referensi sel. Kriteria di sini merupakan kondisi syarat kriteria yang menentukan sel ya.
atau nilai di mana saja akan kita jadikan dasar untuk menghitung rata-rata. Nah, ini bisa berupa angka, ekspresi logika, teks, maupun referensi sel. Average range di sini bersifat opsional, diisi atau tidak ya, di sini bisa opsional. Untuk range data dihitung dari rata-ratanya. Nanti jika dikosongkan, maka yang akan digunakan adalah argumen range-nya. Nah, selanjutnya ada fungsi left nih teman-teman. Untuk left sesuai dengan namanya ya, ada di kiri ya. Jadi kita akan mengambil beberapa karakter teks dari data yang dimulai dari sisi kiri. Nah, untuk penulisan sintaks nanti teman-teman bisa menggunakan left, teks, kemudian berapa numchar ya. Jadi untuk teks ini adalah string, teks yang berisi karakter yang ingin diekstrak, kemudian numchar di sini menentukan jumlah karakter yang ingin diekstrak dari kiri ya. Numchar ini harus lebih besar dari 0. Nah, jika numchar-nya lebih besar dari panjang teks, nah maka nanti semua karakter akan ditampilkan. Jadi katakanlah misalkan numchar-nya kebetulan kita ngambil banyak ya, di sini hanya teksnya misalkan cuma dikit gitu ya. Ternyata panjangnya tidak sampai sepanjang numchar-nya, nanti berarti langsung terpanggil semua. Jika numchar dihilangkan atau tidak ditentukan, maka diasumsikan sebagai 1. Nah, selanjutnya ada fungsi mid. Untuk mid di sini berfungsi untuk mengambil beberapa karakter teks dari data di dalam Microsoft Excel yang dimulai dari tengah ya. Nah, untuk mid di sini ada teks, ada start num, ada numchar ya. Jadi teks di sini berisi string teks ya yang ingin diekstrak, kemudian start num adalah posisi karakter pertama yang ingin diekstrak. Untuk numchar di sini menentukan jumlah karakter yang ingin diekstrak ya dengan mid ya, teman-teman. Nah, startnya di sini bedanya kita ada tambahan start, teman-teman, untuk di tengah. Karena kita harus tahu nih, kiranya kita ambil middle itu di tengah, itu startnya dari mana gitu. Selanjutnya ada fungsi write di sini untuk mengambil beberapa karakter teks data ya dari kanan. Untuk write dari kanan ini nanti struktur sintaksnya dimulai dengan teks kemudian numchar. Teksnya berisi string teks yang ingin diekstrak, kemudian numchar di sini jumlah karakter yang ingin diekstrak tapi dari sisi kanan. Nah, itu tadi beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas di dalam praktikum atau percobaan ya. Jadi nanti teman-teman silahkan mengecek ke filenya. Sebentar saya share screen dulu untuk filenya. Nah, teman-teman nanti bisa mencobakan di dalam file ini ya. Jadi misalkan di sini ada data daftar penduduk penerima bantuan sosial, di mana di sini kita diminta menentukan jumlah penerima laki-laki. Nah, untuk penerima laki-laki, nah teman-teman menggunakan apa nih sebaiknya? Nah, seperti yang tadi saya sampaikan ya, kita bisa memanfaatkan karena datanya bukan data numerik ya, kita ngitung berapa banyaknya, berarti kita menggunakan count ya. Nah, mungkin kita tes dulu perbedaannya dengan sum ya teman-teman ya. Kalau misalkan ya, katakanlah kita pakai yang kurang tepat dulu ya. Misalkan saya contohkan, misalkan kita pakai sum if. Nah, di sini teman-teman nanti bisa melihat ya, untuk sum if, misalkan di sini kan jumlah penerima laki-laki ya. Nah, berarti datanya teman-teman kita ngambilkan dari jenis kelamin ya teman-teman ya. Kita blok dulu. Kemudian, nah untuk menghindari ini ya teman-teman ya, berpindah gitu ya. Nanti teman-teman bisa menggunakan FNF4. Nah, kemudian teman-teman baru nih kita tentukan. Misalkan di sini yang diminta laki-laki ya. Jangan lupa kalau untuk string atau data teks diberi tanda petik. Boleh petik 1, boleh petik 2. Nah, ini ya. Kita coba kan. Nah, di sini output-nya akan 0. Karena untuk sum if dia tidak bisa menghitung data yang bukan numerik atau bukan angka. Maka kita coba ganti dengan count. Count if ya. Nah, ini akan terhitung nih teman-teman, 4. Karena posisinya datanya adalah data yang bukan numerik. Jadi di cover dengan menggunakan count if.
Nah, ini sama halnya ya, kalau di bawahnya tinggal diturunkan saja nih, teman-teman di bawahnya. Kenapa masih 4? Karena kita tahu ya, apa namanya, yang kita hitung kan yang perempuan ya. Berarti kita ubah dulu ke P. Nah, kita cek nih hasilnya. Sudah sesuai ya, L-nya ada 4, kemudian karena datanya 10, berarti sisanya ada 6 ya. Nah, kemudian hal serupa juga sama ya untuk jumlah penerima yang menikah. Nah, di sini teman-teman bisa menerapkan ini ya, apa namanya? Rumus serupa nih teman-teman. Misalkan yang menikah berarti tadi ya, berarti dengan fungsi yang sama kita gunakan if ya. Kemudian teman-teman bisa nih melakukan blok dulu ke data. Nah, untuk mengamankan data ya, kita melakukan absolut ya. Fungsi absolutnya di fn f4 gitu untuk mengunci biar tidak berpindah. Baru nih teman-teman, kita tentukan, oh yang menikah ya, berarti kita kondisinya adalah yang M. Kriterianya yang M, baru kita tutup. Nah, seperti ini. Ini untuk yang M. Ada 6 ya, benar ya. Baru kita tarik ke bawah. Nah, karena masih M ya, kita ganti juga, kita tambahkan P di sini. Oke, kita dapat ya, 6 dan 4. Kemudian untuk laki-laki dan perempuan ya. Nah, ini untuk jumlah bantuan kita melihat ya. Ternyata tidak hanya penerimanya, tapi di sini ada jumlah bantuan ya teman-teman. Untuk jumlah bantuan tentunya teman-teman juga melihat ini ya. Nilai jumlah bantuannya untuk penerima laki-laki. Maka kita menggunakan ini ya. Sum ya teman-teman ya. Karena datanya adalah data numerik atau data angka jumlah bantuannya. Sum if. Kemudian kita tentukan nih teman-teman untuk penerima laki-laki ya. Berarti datanya ya teman-teman ya. Nah, di sini nih ya. Kita blok dulu FNF4. Kemudian sebentar. Nih ya. Kita kasih simbol berarti yang L ya teman-teman. L, kemudian kita lihat nih dari datanya yang akan kita jumlahkan sumnya. Nah, ini mungkin untuk mengamankan kita log juga fn f4. Oke, baru kita tutup. Maaf. Di akhir ya. Kita tutup dulu. Nah, ini ya teman-teman ya nilainya. Kemudian ini ya sudah dapat. Kemudian teman-teman tinggal turunkan nih. Turun ke bawah ya. Nah, untuk yang laki-laki kan kita tadi dapat ini ya. 75, kemudian 45, 75 ditambah 45 gitu ya. 12 ya. Kemudian berapa nih teman-teman? Tambah 15, berarti 27 benar ya. Terus kita turunkan ke bawah. Di mana di sini kita cek dulu yang diminta adalah yang P, yang perempuan ya. Kita ubah dulu. Oke. Baru kita tampilkan hasilnya ya. Nah, ini ya. Untuk data jumlah bantuan penerima laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian jumlah bantuan penerima yang menikah. Hal serupa juga sama ya. Jadi sama dengan kita pakainya sum ya. Karena ada nilai numeriknya. Kemudian kita tentukan kalau tadi kita berdasarkan jenis kelamin, sekarang berdasarkan status berarti kita blok dulu, kemudian jangan lupa ya untuk di fn f4. Kemudian maaf, di akhir dulu koma, kemudian kita tentukan misalkan M ya, status menikah, kemudian kita cek jumlah bantuannya. Nah, untuk mengamankan kita kasih ini dulu ya teman-teman, fn f4 agar absolut ya tidak berpindah. Nah, kemudian kita peroleh nih teman-teman hasilnya untuk yang menikah ya. Kemudian yang belum menikah tinggal diturunkan nih teman-teman. Nah, berarti ditambah keterangan ya, B ya. Nah, ini kita peroleh nih datanya.
Mungkin yang mudah BM aja yang belum menikah ya, karena lebih sedikit, misalkan 550 ya, ditambah ini berapa, 15, 20 ya. Berarti ada, kebalik nih teman-teman, kebalik maaf ya. Ininya yang M, ini yang M, kebalik ini. Maaf ya, yang bawah yang BM. Salah ganti. Nah, maka kita cocokkan ya yang belum menikah benar ya, nilainya adalah 2.000.000 tambah 550, 2.050 ya, benar ya. Nah, ini adalah salah satu contoh aplikasi penerapan ya dari mulai conif, sumif ya. Kemudian ada pula nih teman-teman untuk left. Oh, ada average if dulu, sebentar. Kita simpan dulu. Kan nih teman-teman untuk yang tadi kita sudah membahas terkait dengan conif, sumif. Nah, sekarang kita belajar terkait dengan average if atau menghitung rata-rata ya dengan rata-rata if ya berarti ya. Nah, tadi mohon maaf ada yang terlewat jadi saya tambahkan dulu untuk rata-ratanya. Nanti misalkan kita ditanya nih, rata-rata bantuan bagi penerima laki-laki ya. Nah, ini nanti teman-teman sama ya dengan yang tadi ya teman-teman ya. Karena kita menghitung rata-rata, kalau untuk strukturnya sama, tapi teman-teman ingat kita diminta apa nih? Kalau tadi kan membahas terkait jumlah ya. Dengan diawali tadi jumlahnya yang berupa non-numerik, kemudian numerik, dan sekarang kita diminta menghitung rata-rata. Berarti kita menggunakan average if ya. Average. Atau di formula ini teman-teman nanti juga bisa gunakan ya. More function statistical. Nanti teman-teman pilih aja average if. Nah, ini ada kriteria sama range-nya. Kalau mau ditulis di sini ya. Tapi mungkin lebih memudahkan bisa saya langsung nulis di sini aja sih. Misalkan seperti ini. Average if ya. Sama seperti tadi teman-teman, di mana kita ditanya nih bantuan bagi penerima laki-laki. Berarti kita tentukan dulu ya yang laki-laki dulu. Kita pilih nih dari jenis kelamin, kemudian jangan lupa untuk di FNF 4 ya. Untuk dikunci sekalian, kemudian kita set ya, karena laki-laki dulu berarti L. Kemudian jangan lupa nih, karena diminta rata-rata bantuan, berarti kita ambil data bantuan ya. Nah, jangan lupa untuk FNF 4. Nah, baru teman-teman, maaf, baru kita tutup. Oke, kita dapat nih rata-ratanya, kemudian bisa langsung diturunkan nih teman-teman. Nah, di sini jangan lupa ya, kita berganti nih teman-teman, misalkan ya, tadinya kita set ya, yang laki-laki berarti sekarang yang perempuan. Kita tinggal ganti P, hasilnya kebetulan sama nih nilainya ya, antara laki-laki dan perempuan. Kemudian kita menghitung nih. Nah, ini nanti teman-teman bisa cek ya. Kalau tadi misalkan di sini ya, jumlah bantuannya itu untuk laki-laki kan 27 ya. 2.700.000. Nah, nanti teman-teman bisa cek ya, kalau laki-laki itu ada 4, berarti 2.700 kita bagi 4 nih teman-teman, dapat 675 ya. Kemudian untuk yang perempuan kita cocokkan juga 4050, kita bagi 6 nih teman-teman. 4050 kita bagi 6, kita dapat 675 juga ya, kebetulan sama. Kemudian rata-rata bantuan bagi penerima yang menikah. Nih, sama juga dengan yang tadi ya. Jadi kita bisa pakai average if tuh dengan melihat di sini ya statusnya dulu. Nah, di sini jangan lupa FNF 4. Setelah itu kita sebentar. Diklik aja sih teman-teman daripada pindah. Nah, kemudian kita ubah menjadi M ya. Nah, di sini baru kita ini ya. Nggak usah pakai petik ya, langsung aja ke jumlah bantuan di blok. Jangan lupa FNF 4. Kemudian teman-teman pindah kursornya ke belakang, tutup, baru enter. Nah, untuk penerima menikah ini ya kita cocokkan ya 42 juta 4.200.000, mohon maaf ralat.
4.200.000 kita bagi ya di sini ya. Kalau yang menikah ini ada 6. Berarti 4.200.000 kita bagi 6 bener ya 700.000. Nah, kemudian kita tinggal tarik ke bawah. Jangan lupa yang di bawah kita sesuaikan. Dia kan yang BM. Belum menikah ya. Kemudian tinggal enter. Nah, di sini kita cocokkan nilainya berarti 2.550.000 ya. Kita bagi dengan berapa tuh? 4 ya. Kita bagi 4 maka kita peroleh 6, 3, 7, 500 ya. Nah, ini adalah data perhitungan ya, hasil penerapan dari count if, sum if, dan average if. Kita simpan dulu. Kemudian teman-teman bisa bergeser ke sheet berikutnya. Ada left, mid, dan right. Nah, di sini ada satu data, NIM ya teman-teman ya, NIM dari mahasiswa, di mana kita diminta untuk menampilkan ya tahun angkatan, kode prodi, dan nomor urut. Di mana tahun angkatan ini diambil dari 3 angka di sebelah kiri, kemudian kode prodi ini diambil dari ketentuannya adalah ini ya teman-teman ya, karakter nomor 5, berawal dari karakter nomor 5 diambil karakter yang ada di tengah, diambil start dari karakter nomor 5, diambil 3 digit. Itu adalah kode prodi. Kemudian untuk nomor urutnya itu kita tinggal mengambil 3 digit dari kanan, gitu ya. Dengan ketentuan itu, maka di sini mungkin saya tulis dulu aja kali ya ketentuannya, biar memudahkan ya. Tahun ya. Angkatan di sini itu ini ya, tahun angkatan 3 digit dari kiri. Kemudian kode prodi di sini itu ini ya, 5 digit dari tengah ya. Tengah diambil 3 digit saja. Kemudian ada nomor urut. Nomor urut di sini diambil dari ini ya. Nomor urut itu 3 digit nih teman-teman, 3 digit dari kanan. Oke. Dengan ketentuan ini silahkan kita bisa mencobakan ya teman-teman ya dengan fungsi yang pertama, left ya. Jadi rumusnya kita tentukan dulu ya teman-teman ya. Ini sel yang akan kita identifikasi, kemudian untuk left kita diminta 3 digit nih teman-teman dari kiri. Berarti langsung ya 3 digit seperti ini dan tinggal enter. Nah, untuk hasil berikutnya bisa ditarik ke bawah nih teman-teman. Ya, kebetulan ini ya bisa langsung. Nah, kemudian untuk kode prodi, nah teman-teman bisa menggunakan mid ya karena ada di tengah. Untuk mid strukturnya jangan lupa sel yang akan diidentifikasi, kemudian startnya ya, digit dari tengah 5 ya, 5 digit 5, kemudian diambil berapa? 3 misalkan. Nah, di sini kita tutup dulu. Nah, kita tinggal tarik ke bawah, teman-teman. Nah, kita dapat ya nilainya. Ini sudah benar ya. Kemudian untuk yang nomor urut, nah ini diambil dari kanan nih teman-teman. Berarti kita pakai right ya. Right-nya kita diminta tadi ya sel yang diidentifikasi. Kemudian ada panjangnya 3 digit ya, lengthnya ya 3. Nah, kita dapat nomor urutnya. Ini tinggal ditarik ke bawah nih teman-teman. Nah, seperti ini ya. Ini adalah contoh penerapan dari left, mid, dan right ya. Demikian untuk ini ya pembahasan kuliah terkait dengan pertemuan ke-9 dari mata kuliah spreadsheet. Nanti silakan ya bisa dilanjutkan diskusinya di kelas ya teman-teman ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.